Kalau dikatakan kita hidup karena rajin olahraga, berapa banyak orang selesai jogging meninggal dunia. Kalau dikatakan hidup itu karena rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna, berapa banyak bapak ibu dokter yang sangat teliti menjaga kesehatannya meninggal lebih dulu dari kita. Lalu kenapa kita masih hidup? Apa yang membuat kita hidup? Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk yang disuruh dibaca sebelum tidur malam, 30 ayat menjaga selamat dari azab kubur. Jawabannya adalah Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang punya kekuasaan rugi, rakyat jelata makin rugi. Yang beruntung siapa? Illalladzina amanu, orang yang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukupkah hanya iman saja? Wa amilus shalihat, dia tidak hanya sekedar beriman, tapi dia beramal saleh. Dan orang itu tidak egois, dia tidak berpikir yang penting aku sudah selamat, yang penting saya sudah beramal. Wa amilus shalihat wa tawasau bil haq, mengajak kawan, jiran, tetangga, kawan, sahabat, sekantor, satu alumni, mengajak orang-orang yang ada sekeliling untuk beramal soleh. Amal itu ada 4. Amal yang pertama amal badan, tegak, ruku, sujud. Itulah dia amal-amal kita dalam tarawih. Selesai tarawih, witir, selesai witir, tadarus, baca Quran. Ini namanya amal badan. Yang kedua adalah amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini amal harta. Yang ketiga adalah amal lisan. Ketika kita berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, lisan kita sedang bergerak, berzikir, menyebut, mengagungkan asma Allah. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalud du'a seafdal doa alhamdulillah. Amal badan, amal harta, amal lisan. Tapi ada amal yang tidak berbunyi dan tidak bersuara, tidak mengeluarkan darah dan harta. Kalau orang yang sholat nampak dia tegak ruku dan sujud. Kalau orang yang bersedekah nampak dia membangun pesantren, membangun masjid. Kalau dia membaca Quran beramal lisan nampak bersuara. Tapi ada amal yang tak bersuara, dia adalah amal hati, ikhlas, ridha menerima takdir Allah, sabar menerima ketetapan Allah. Begitulah adilnya Allah. Karena tak semua orang punya harta. Seandainya yang masuk surga itu hanya amal harta, bagaimana dengan orang yang tak punya harta? Seandainya yang masuk surga itu hanya amal badan, bagaimana dengan orang yang sakit? Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Yang terbaring di rumah sakit, dia masih bisa berzikir. Ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu basah menyebut nama Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana dengan orang yang koma? Dia tidak bisa berzikir, tapi hatinya dia tetap sadar, telinganya tetap mendengar, sehingga ketika orang berkunjung mendoakannya di telinganya, ya Syafi, wahai engkau yang maha menyembuhkan, ya Kafi, engkau maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Dia tak bisa lagi berkata-kata, air matanya meleleh. Kenapa air matanya meleleh? Karena air mata itulah respon terakhir menjelang malaikat maut datang. Bagaimana amalnya? Amal badan tidak bisa, amal harta tidak bisa, amal lisan, lidah tidak bisa.
dia beramal dengan hati. Hatinya tetap menyebut Allah, 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 Allah. Hatinya tetap bersyukur kepada Allah karena dia masih bisa mengingat Allah. Hatinya masih tetap ridha kepada takdir Allah karena ini semua adalah ketetapan. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk.